Kembali lagi bersama aku Surya. Kali ini aku akan kasih contekan 5 aset keuangan yang simple dan gak pakai mikir untuk membuat nilai uangmu terus bertumbuh dengan paket lengkap pengelolaan keuangan mulai dana darurat, lindung nilai, sampai growth asset. Pertama, reksadana pasar uang. Aset ini memiliki karakter beresiko rendah dan sangat liquid. Tapi keuntungannya juga nggak besar, paling 4-6% per tahun. Meski begitu, aset ini sangat cocok untuk dana darurat dengan alasan aset ini bisa dicicil bertahap. Sedangkan kalau deposito kan harus lamsam ya. Lalu aset ini memiliki resiko fluktuasi harga yang sangat rendah dan sangat liquid sehingga jika tiba-tiba dibutuhkan, dana dari aset ini bisa dicairkan kapanpun, meski pas cairnya juga butuh beberapa hari juga sih, maksimal seminggu lah. Reksadana pasar uang ini basisnya adalah deposito bank dan obligasi dengan tenor kurang dari setahun, sehingga risiko fluktuasi penurunan nilai menjadi sangat rendah. Selain cocok untuk dana darurat, reksadana pasar uang juga cocok sebagai aset untuk menabung dengan target keuangan kurang dari 1 tahun. Kedua, emas. Yang ku maksud emas di sini dalam bentuk fisik batangan atau digital yang dibuat fisik. Jadi bukan trading emas dalam kontrak derivatif ya. Emas ini memiliki karakter lindung nilai, jadi ketika ada resiko ekonomi, harga emas punya kecenderungan malah justru naik. Seperti dalam beberapa tahun terakhir saat suku bunga The Fed tinggi-tingginya dan ada resiko resesi. Harga emas juga sering disebut mengikuti pergerakan inflasi. Dengan karakter itu, emas sangat cocok untuk melindungi nilai aset kita dari resiko ekonomi yang ada. Apalagi karakter emas juga sangat liquid. Tapi kamu harus tahu, beli emas itu bukan berarti untuk jangka pendek. Karena jika beli emas jangka pendek atau pas lagi naik-naik tinggi-tingginya, kamu nggak bisa mendapatkan cuan dalam waktu beberapa bulan. Soalnya ada selisih antara harga jual dan beli emas yang rata-rata bisa mencapai 100.000 per gram. Dalam penelusuran kami, jika membeli emas di harga tertinggi pada saat pandemi COVID-19 di 2020, kamu baru bisa lepas emas dengan cuan pada 2024 sampai 2025. Artinya, keuntungan emas pun bisa makan waktu 4 sampai 5 tahun. Tips untuk kamu yang mau simpan emas batangan, pilih emas batangan dengan size 5 gram sampai 10 gram. Tapi jangan yang kecil banget, yang di bawah 1 gram ya. Dengan punya 5 gram sampai 10 gram, kamu bisa mudah menjualnya jika membutuhkan sebagian dari nilai emas tersebut. Nah, sedangkan kalau kamu langsung punya ukuran yang cukup besar seperti 100 gram, untuk menjualnya kan jadi lebih sulit karena kamu harus menjual keseluruhan emasmu dulu. Jadi malah berisiko karena kehilangan nilai beli rendah saat pertama kali kita beli. Ketiga, saham Big Bank. Saham Big Bank di Indonesia secara khusus menjadi pilihan aset sederhana yang bisa bikin uangmu bertumbuh. Alasannya, Big Bank seperti BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI sampai saat ini adalah pemegang market share 50% kredit di Indonesia. Yang mana kredit itu berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga kami perkirakan dalam 5-10 tahun ke depan, saham-saham Big Bank ini masih bisa mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif. Kecuali tiba-tiba ada yang mendisrupsi sistem keuangan di Indonesia, sehingga kredit bukan satu-satunya pendorong ekonomi. Misalnya loh, Bitcoin diakui oleh dunia sebagai alat transaksi sehingga bisa mulai digunakan gitu kan. Itu bisa berpengaruh terhadap bisnis bank. Tapi kalau aku pikir itu mungkin tidak terjadi dalam waktu jangka dekat menurutku. Dengan pertumbuhan kinerja emiten bank jumbo yang kecenderungannya positif, itu bisa membuat growth dividen juga terus bertumbuh dari tahun ke tahunnya. Dari dividen itu kita bisa putar lagi uangnya ke salah satu aset dari 5 yang aku sebutkan di sini. Tapi tetap ada resikonya, yakni dari harga saham Big Bank ini tetap lebih fluktuatif dibandingkan reksadana dan emas. Tapi jika kamu sudah hold 3-5 tahun, sebenarnya fluktuasi jangka pendek seperti itu nggak terlalu signifikan ya, karena potensinya kamu malah masih floating profit meskipun floating profitnya menciut gitu. Pertanyaannya lah, kalau kita yang mau nyari saham syariah gimana? Apa nih pilihannya yang menarik? Untuk kamu yang syariah, kamu bisa pilih beberapa saham yang menarik seperti ASII. Meski digembar-gemborkan bakal keluar dari indeks syariah juga sih, karena ada porsi pendapatan jasa keuangan yang meningkat signifikan, di mana pendapatan jasa keuangan ini bukan pendapatan syariah gitu kan. Atau juga bisa ke saham syariah terbesar di Indonesia, yakni BRIS. Meski saat ini posisi harga BRIS masih agak cukup tinggi dan ada resiko BBRI dan BBNI sebagai salah satu shareholder mau melepas kepemilikan sahamnya ke publik yang nggak tahu kapan itu akan dilakukan.
Nah, beberapa saham lainnya yang syariah dan menarik untuk dikoleksi jangka panjang itu ada KLBF dan SIDO. Meski pergerakan harga sahamnya cenderung sangat lambat ya. Lalu ada juga BTPS juga menarik dengan posisi sekarang masih cukup murah serta ekspektasi jika suku bunga rendah dan ekonomi membaik, kinerja keuangannya BTPS bisa bertumbuh lagi. Keempat, ETF SPY atau indeks S&P 500. Jadi ETF SPY ini bisa jadi pilihan diversifikasi aset yang berlawanan dengan pergerakan pasar saham di Indonesia. ETF SPY ini adalah ETF yang mengacu ke indeks S&P 500, indeks saham yang berisi 500 saham paling bernilai di Amerika. Secara historis, indeks SPY ini juga bisa memberikan rata-rata keuntungan per tahun yang menarik, yaitu sekitar 12%. Nah, jadi dengan kamu berinvestasi di SPY ini, berarti kamu bisa mendapatkan exposure dari pergerakan harga saham dengan bobot terbesar ke indeks tersebut yang ada di Amerika. Kalau kata Warren Buffett sih ya, investasi yang nggak usah mikir dan resikonya lebih rendah dibandingkan dengan saham individu ya ETF SPY 500 ini gitu. Nah, kalau kamu mau investasi ETF SPY bisa lewat GoTrade Indonesia. Kamu bisa gunakan kodeku di 523724, oke? Kelima, Bitcoin. Meski ada dua kubu yang ada saat ini, ya ini yang meyakini Bitcoin bisa terus mengulang siklus yang sama dan nilainya bisa terus meningkat ke depannya, serta kubu yang menilai Bitcoin ini adalah scam. Aku sih menilai dengan karakter Bitcoin yang supply-nya terbatas, peluang growth kenaikannya masih terbuka, tapi nggak menutup kemungkinan ternyata endingnya Bitcoin nggak jadi apa-apa. Untuk itu, demi bisa mendapatkan exposure yang optimal dan resiko terukur, masuknya dengan modal yang lebih kecil atau bisa dicicil dengan cicilan kecil seperti 100.000 per bulan atau hingga 1 juta per bulan. Sesuai dengan skala profil resikomu terhadap aset high risk seperti Bitcoin. Nah, kalau kamu mau masuk Bitcoin bisa banget di Agustus September karena biasanya siklusnya di periode tersebut si Bitcoin ini koreksinya lumayan dalam. Atau bisa mulai 2026 tepat 2 tahun sebelum halving selanjutnya karena biasanya penurunan Bitcoin di jelang 2 tahun menuju halving selanjutnya tuh agak signifikan sebelum nanti sejelang setahun kemudian mulai naiknya oke lagi gitu. Dari kelima aset ini, aset pertama berfungsi sebagai dana darurat, aset kedua berfungsi sebagai safe haven, aset ketiga hingga kelima berfungsi sebagai growth asset. Dariku, prosi kepemilikan ke masing-masing aset ini antara lain, aset pertama harus bisa setara dengan 6-12 bulan pendapatan kita sebagai dana darurat. Porsinya tergantung juga berapa pendapatanmu ya. Lalu porsi aset safe haven dan growth asset itu aku jadiin satu paket 100%. Sehingga pembagiannya aset safe haven itu 30%, saham Indo Big Bank atau yang syariah 30%, ETF SPY 25%, dan Bitcoin 15%. Porsi ini bisa disesuaikan dengan karakter profil resikomu. Misalnya jika kamu konservatif, itu bisa menaikkan di safe haven. Lalu jika kamu moderat, bisa naikkan di saham Big Bank atau ETF SPY. Serta jika kamu agresif, bisa menaikkan porsi growth asset, sedangkan safe haven-nya yang paling kecil. Tapi 5 aset ini nggak akan bikin kamu cuan multi-bagger dalam semalam. Tapi bisa mendorong asetmu bertumbuh secara berkelanjutan. Tanpa perlu pusing mikirin itu bandar gimana ya kabarnya atau fluktuasi saham jangka pendek yang suka bikin pening kepala. Kalau mau curhat dan konsultasi tentang saham, yuk join Mikir Dividen sekarang dengan klik link di deskripsi atau klik mikirduit.com/mikirdividen. Kamu bisa dapatkan benefit diskusi saham di grup, stok digest bulanan khusus untuk member, pilihan saham dividen, insight saham IPO, hingga update porto founder ya. Aku tunggu di grup Mikir Dividen lo ya. Sampai jumpa.